Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan dan kesempatan, dan juga salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang memberikan kita petunjuk hingga pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekedar berbagi ya, sekedar bergayu pengalaman untuk editing video yang bisa kita saling memberi masukan nantinya. Mungkin ada ide-ide seperti apa teknik editing yang bisa pengalaman dari teman-teman mahasiswa juga bisa dibagikan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini selaku pengajar ada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Aziz Ahmad MPD, dan juga ada Bapak Muhammad Ziaul Haq yang membersama kita dalam mata kuliah videografi ini. Baik, akan saya share ada PowerPoint yang sempat saya buat, dan kita akan juga menampilkan program editing yang sementara berjalan yang saya kerjakan. Itu bisa menjadi pembelajaran bersama yang kita lihat bersama ya. Ini saya cuma iseng-iseng ya, kasihkan judul 1 menit ya, bagaimana kita bisa membuat video dengan durasi 1 menit dengan memaksimalkan durasi tersebut dengan segala kemungkinan pesan-pesan apa yang ingin kita sampaikan. Dalam video editing sendiri itu berbagai macam materi-materi yang bisa kita masukkan, baik itu foto, video, audio ya, yang bisa kita gabungkan. Pada kesempatan kali ini ada software yang kita pakai ya. Di sini latarnya saya menggunakan program Adobe Premiere yang versi 2022. Adobe Premiere 2022. Kebetulan saya mengedit menggunakan PC ya, atau komputer yang memang lebih prepare untuk video editing. Ya, di slide ini ada backgroundnya ya, itu ada not responding. Tadi beberapa kali sempat not responding ya waktu mengedit, dan alhamdulillah bisa diatasi sehingga bisa menampilkan renderingnya dan menyelesaikan videonya. Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu kembali pada ide video apa yang ingin kita sampaikan. Nah, pada contoh video yang akan saya tampilkan ini yaitu idenya bagaimana menyampaikan spirit rasa bangga ketika mampu menghasilkan suatu karya seni. Nah, dengan judul keistimewaan berkarya. Nah, ini potongan-potongan video yang saya kumpulkan ini mengambil aktivitas atau kegiatan persiapan pameran tunggal yang akan dilakukan oleh Bapak Profesor Aziz Ahmad sendiri, yang juga menjadi pengajar pada mata kuliah ini. Yang itu saya lakukan pengambilan beberapa shot-shot gambar, kemudian kita memikirkan seperti apa pesan apa yang ingin disampaikan. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya sebelum membuat video memikirkan apa pesan yang ingin disampaikan. Nah, itu sebenarnya akan membuat kita tidak kebingungan atau lama dalam berpikir pada saat mengedit, ketika hanya video-video saja yang kita susun tanpa arah yang jelas mau diapakan video-video tersebut. Nah, dengan judul keistimewaan berkarya. Nah, dan selain itu yang penting juga adalah bagaimana kita memberikan narasi ya, memberikan ada seorang narator yang membacakannya, entah itu laki-laki atau perempuan, yang membacakan dari naskah yang telah dibuat sebelumnya untuk menjelaskan alur film atau alur video sesuai dengan apa pesan yang ingin disampaikan. Nah, di sini di video ini ada dua narasi pertama dan narasi kedua. Ini cukup singkat, hanya 2 baris
dua baris tulisan ya. Narasi pertama juga dua baris dan narasi kedua ada kurang lebih dua baris juga. Nah, ini sebenarnya inti-inti atau pesan-pesan yang bisa saja bernilai motivasi, kalimat motivasi atau dorongan-dorongan yang bisa menginspirasi para penonton yang akan menyaksikan videonya. Nah, kemudian pada sampel ini saya menggunakan program Adobe Premiere Pro yang versi 2022. Kemudian ada juga pakai Adobe After Effects ya yang 2020. Kemudian untuk renderingnya saya menggunakan Adobe NDI Encoder. Kemudian, nah ini yang menarik juga ya. Sekarang itu bisa menggunakan secara online ya, tidak lagi menggunakan Photoshop yang lebih instan. Kita menggunakan Remove Background Online. Ini bisa langsung menyeleksi suatu latar depan ya atau narasumber ataupun suatu figur atau objek dengan cepat dan menghilangkan latar belakangnya untuk remove background ya seperti itu. Nah, di sini di dalam video 1 menit itu penting kita menuliskan apa-apa yang menjadi poin-poin penting susunan video tersebut. Nah, kalau saya sendiri, saya membagi 60 detik itu ke dalam detik-detik potongan-potongan sequence atau bagian-bagian ya, dari opening, ada narasi pertama tadi, ada gambar-gambar footage, ada narasi kedua, dan endingnya seperti apa. Nah, untuk video ini memang kita membuat ada durasi 60 detik ya, atau 1 menit. Itu di opening itu 7 detik, kemudian narasi itu dibacakan ya. Artinya tadi narasi yang kita tulis itu kemudian kita rekam. Nah, kalau untuk merekamnya itu bisa menggunakan handphone juga ya. Kalau memang lebih prepare lagi ya kita menggunakan ada mic yang disambungkan ke handphone ataupun ada mic yang ada sound cardnya yang bisa menyambungkan untuk perekaman audio. Cuma untuk lebih praktisnya ya kebanyakan menggunakan handphone. Tetapi perlu memperhitungkan keadaan lingkungan ya, tidak terlalu berisik, tidak terlalu bising, misalnya ada suara orang menggergaji, suara motor lewat dan sebagainya, itu perlu mempertimbangkan tempat. Nah, pernah ada pengalaman ya, saya minta bantuan untuk merekam suara. Kenapa kayak suaranya kayak uh, menggema? Nampaknya ternyata dia merekam suara di dalam toilet, di dalam WC. Kenapa ini suaranya seperti ada kayak ruangan dalam ruangan yang ada echo-nya ya. Ternyata dia merekam suara di dalam kamar mandi. Nah, itu memang bagus idenya, cuma belum tepat. Output yang dihasilkan kurang bagus. Nah, biasanya sih merekam suara di waktu-waktu lengang, di tengah malam kah, atau di waktu pagi yang ketika semua orang telah pergi beraktivitas. Nah, ini kalau orang yang punya rumah di pinggir jalan besar, ini akan cenderung lebih sulit untuk menemukan momen yang pas untuk merekam suara. Memang secara profesional orang biasa pergi ke studio untuk merekam suara. Nah, ini kalau di jumlah ini 7 detik, 14, 19, 12, sampai 8 itu totalnya 60 detik. Ya. Ya. Nah, ini untuk opening sendiri. Untuk opening sendiri saya bikin bumper dulu. Ada bumpernya seperti ini. Kemudian ada potongan-potongan ya. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita memahami pengambilan gambar itu perlu ada beberapa macam type of shoot ya. Jenis-jenis pengambilan gambar dari yang luas sampai ke yang detail. Itu penting untuk membuat continuity atau kesinambungan gambar yang bercerita. Nah, ya ini sementara akan saya tampilkan dulu. Saya akan menampilkan gambaran dari awal sampai akhir seperti video ini. Nanti kita akan masuk ke program editing. Ini openingnya seperti ini. Kemudian di opening itu saya mengambil waktu sampai 7 detik. Kemudian di narasi pertama ketika ini timeline editingnya ya, narasinya nah di back song ya, ada back song juga, suara latar musik ilustrasi mengiringi suara narator itu menggunakan musik ilustrasi. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, potongan-potongan gambar yang kita susun. Nah,
narasi pertama ini menandai selesainya penciptaan karya lukisan. Nah, itu untuk membacakan narasinya memang perlu orang yang sudah terbiasa memberikan pelafalan atau artikulasi ucapan yang jelas sehingga bisa memberikan pesan kepada penonton dengan mudah. Ya, ini durasinya 14 detik. Kemudian yang 19 detik ini potong-potong gambar seperti ini, ada 7 shot. Ini yang seperti ini yang kita susun. Nah, kalau untuk editing sendiri itu memiliki waktu yang tepat, timingnya tidak terlalu lama, tidak terlalu singkat juga. Nah, kalau standarnya itu 3 sampai 5 detik itu sudah pindah gambar. Ya, makanya biasanya juga seorang jurnalis TV mengambil gambar, kameramen itu memperbanyak shot-shotnya. Itu untuk memudahkan editor untuk menyusun gambar, memberikan informasi secara detail. Jadi pengambilan gambar tadi yang seperti kita sampaikan bahwa pengambilan gambar secara luas kemudian dekat itu memberikan semua informasi. Motivation of shot, ya. Setiap shot adalah motivasi. Jadi perlu dipertimbangkan kenapa kita mengambil seperti ini, kenapa frame seperti ini kita ambil, kenapa luasnya seperti ini. Ya, itu semua punya motivasi atau alasan yang kuat. Ya. Kemudian untuk narasi kedua, ya. Di narasi kedua ini ada statement, ya, ada statement seperti pesan motivasi tentang 3 hal yang penting dalam cara untuk mengukir sejarah dalam hidup, yaitu kemauan, keilmuan, dan kesempatan. Jadi di sini ada teks-teks yang kita buat menyesuaikan dengan narator yang menyampaikan uh, yang berbicara. Nah, kemudian endingnya ini kita kalau saya berikan visual effects, ini menggunakan Adobe After Effects, ya. Awalnya seperti ini, kemudian kita seleksi gambar yang sama, kita seleksi dan membuatkan animasi di belakang. Ya. Nah, untuk editing sendiri, standarnya itu kan bagaimana kita menguasai untuk membuat teks, kemudian bagaimana menganimasikan teks itu sendiri. Kemudian kita mengolah tata suara. Tata suara itu ada 3 macam standarnya, ya. Ada voice over, ada ilustrasi musik, dan ada sound effect. Ya. Voice over itu orang yang berbicara atau narator. Kemudian ilustrasi musik itu ada juga sebenarnya musik video, ya, musik video yang biasa orang mengilustrasikan suatu video, tapi ada liriknya. Kalau ilustrasi musik lebih ke berfungsi sebagai background, jadi tidak ada lirik yang dinyanyikan ataupun musik-musik yang kalem, yang lebih kepada tujuannya untuk sebagai suara latar. Itu ilustrasi musik. Dan sekarang sudah banyak juga tempat-tempat yang bisa kita mendownload secara gratis itu sound-sound musik-musik ilustrasi. Ya. Kemudian special effect ini penting juga. Ini penting juga untuk memberikan ketertarikan penonton kepada video yang kita buat. Nah, kalau untuk film sendiri kan memang special effect ini penting sebagai jalan cerita. Tapi kalau untuk video dokumentasi, special effect ini untuk sebagai hal yang menarik perhatian penonton atau bagaimana cara menampilkan apa namanya susunan-susunan video yang disertai dengan special effect. Tetapi special effect ini tidak bisa ditampilkan secara terus-menerus karena akan membuat bosan juga. Jadi mungkin dalam satu video itu ada 1 kali sampai 2 kali saja bisa ditampilkan visual effect enaknya. Kadang kan bisa membuat orang yang sengaja sih, special effect kadang-kadang kalau efek yang berlebihan itu bikin orang kaget atau bikin orang tiba-tiba terkejut. Tapi kalau tidak ada motivasi yang jelas kan orang bilang ini apa, buat apa ini untuk apa, kenapa ini ada. Seperti itu. Ya, ya, ini gambaran besar dari apa yang akan saya tampilkan, ya. Eh, Ya, saya coba untuk menampilkan program editingnya di Premiere Pro. Ya, ini tadi
Kita stop dulu. Ini tadi kalau untuk ini contoh di After Effects ya. After Effects kalau untuk di Premiere ya. Nah, ini kan untuk jendela editing ya. Yang hal yang pertama dilakukan ketika membuka program editing ya. Ya, contohnya ini coba ya saya close dulu. Seperti apa tampilannya ketika program atau Premiere di. Ya, kalau editing Premiere dibuka, ya bisa kita masuk ke sini dan langsung pilih ke ini ada Premiere 2022. Ya, sebentar dicoba ulang lagi dulu ya. Iya, kalau buka Premiere ya, setelah kita klik tadi loading ya, itu maksudnya ke sini ya. Ini ada file yang telah diedit sebelumnya. Ya, untuk memudahkan pengerjaan ya, kita baiknya membuat folder-folder masing-masing ya. Kita baiknya membuat folder masing-masing setiap materi yang akan kita kerjakan. Contohnya ini kan ada folder video sendiri, ada ini yang berhubungan dengan eh, apa animasi grafisnya, ada musiknya dikumpulkan di sini, kemudian ada apa-apa yang di apa, eh, file-file yang berhubungan dengan pengerjaan editing. Kalau yang pertama yang standarnya kan kita di video dulu. Ini ada video-videonya yang akan kita kerjakan. Ya, kalau belum belum ini masih kosong, contohnya ya, contohnya kita bikin di sini bin baru ya. Kemudian videografi, video. Ya, video ini klik 2 kali ke sini, ya kita bisa import import file, ya import file. Ini contoh hasil-hasil video bisa kita impor ya. Ada hasil hasil videonya. Nah, ini contoh video yang sudah dikerjakan. Saya memang beberapa kali mengerjakan beberapa video-video yang 1 menit. Ya. Ya ini kita bisa mengimpor video-video apa yang akan kita kerjakan. Ya, bisa impor seperti ini. Di mana file-file yang kita akan edit.
Ini tadi yang sudah kita susun seperti ini, yang saya bikin ke ke PowerPoint. Kalau di play, menandai selesainya penciptaan karya lukisan, yaitu dengan mempersembahkan karya itu dalam sebuah bingkai yang akan menyampaikan nama penciptanya. Cara mengukir sejarah dalam hidup yaitu dengan memadukan 3 hal: kemauan, keilmuan, kesempatan. ya baik, kita coba satu-satu ya. Contoh video, file video ya. Kita perlu mengetahui seperti apa resolusi gambar yang kita mau edit. Ya, contohnya ini. Kalau ini diklik 2 kali akan muncul di jendela di sini. Akan muncul di jendela di sini, dan untuk mengetahui seperti apa resolusi, karena resolusi gambar, ya kita klik kanan di sini dan lihat properties. Ini ada 1920 kali 1080. Ini gambar yang full HD dengan frame rate 60 frame per second ya, 59,94 atau 60 frame per second. Nah, di sini ada informasi teknis yang menjelaskan file video tersebut ini. Dan kalau untuk mengedit ke sini ya, kita perlu menyesuaikan sequence-nya. Sequence ini seperti ini, sequence yang sedang tampil ini, sequence-nya 1920 kali 1080. Jadi perlu sama yang digunakan untuk mengedit timeline-nya sama dengan video yang akan diedit. Nah, biasanya yang penting itu adalah videonya. Kemudian kalau hal-hal yang berhubungan dengan grafis seperti foto, kita menambahkan foto itu nanti bisa menyelesaikan. Tetapi file utama yang dominan yang dikerjakan yaitu videonya, perlu menyelesaikan frame size-nya yang tadi 1920 kali 1080 sama dengan timeline. Ini namanya timeline ya, ini timeline. Jadi yang tadi kita edit itu seperti ini susunannya. Ini dipotong satu persatu, kita susun. Kelihatan thumbnail gambarnya. Baik, yang pertama ya, kalau sesuai dengan ini saya coba menampilkan bagaimana kita membuat animasi teks. Ya, so di sini kan kita bagaimana membuat animasi teks. Kalau di opening ini ada teksnya, ada keistimewaan berkarya. Untuk membuat teks, kita ambil di sini ya, ada grafik, new layer, kemudian pilih teks. Nah, di sini ada teksnya, ya. Kemudian ini bisa kita edit, klik 2 kali saja, kemudian masuk ke efek control, kemudian kita edit di sini. Bisa kita ganti-ganti fontnya. Kalau saya lebih sering menggunakan Gotham ya, yang tegas seperti Arial Black. Ya, Gotham seperti ini, Gotham Black. Ya, ini tebal seperti ini. Misalnya kita tulis videografi. Saya bisa klik di sini ganti videografi. Itu teksnya seperti itu.
Nah, kalau untuk animasinya, untuk menganimasikan teks ini, ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan crop. Crop ya. Kita pergi ke efek. Ya, kita pergi ini. Pindahkan dulu ini. Ada, anu, ya, kita ke efek, kemudian pilih crop ya, pilih crop. Nah, masukkan ke sini. Kita bisa nanti menyapu, menampilkan ini dengan cara ini ya. Ini kan namanya durasinya, durasi waktu untuk menampilkan teks seperti ini. Kita aktifkan left ya, kelihatan left di sini. Tampilkan lagi di sini ya dari awal, kemudian di kita hilangkan ini kan teksnya kelihatan videografi, kita sapu sampai hilang ya seperti ini. Nah, kemudian kalau di play akan muncul seperti ini ya, karena kita bermain di keyframe ini ya. Ini sebenarnya kalau secara mendetail banyak yang bisa kita kerjakan di sini untuk memperhalus ya. Kita bisa ambil bezier-nya di situ. Nah, itu menampilkan ya. Kalau biasanya teks ya, kita ambil dari kiri ke kanan. Ini kan dari mana yang dari kanan ke kiri. Ya, kita kalau mau ambil dari kiri ke kanan, kita hapus dulu ini. Kita ambil yang sebelah right-nya. Ya, right-nya. Kemudian kita bisa berapa frame ya, kita tandai ya. Terus kita kembali ke frame sebelumnya, kita buat menjadi 100 ya. Nah, ketika ini di play, dia akan berjalan muncul seperti ini. Nah, kalau untuk menghilangkan kembali, kita bisa klik lagi dan geser kembali. Ya, seperti itu. Jadi ini teks yang ini bisa tampil seperti ini. Videografi. Nah, kalau mau tidak terlalu lama, bisa kita geser-geser di keyframe-nya. Ini bisa diperbesar. Ini bisa diperbesar. Kita geser keyframe-nya. Ya, kalau ada yang kita buat seperti ini, semuanya bisa ini di copy-copy ya, bisa di copy. Jadi kita bikin satu saja sebagai template. Nanti setelah itu bisa kita copy paste saja. Bisa kita copy paste saja untuk lebih mudah. Jadi videografi, misalnya kita mau tambah teks, ini tinggal ditahan Alt, drag ke atas ya, tahan Alt, drag ke atas. Kemudian ini kita turunkan ke bawah. Ya, ini bisa kita edit rasanya. Prodi, DKV, FSD, UNM. Nah, seperti itu. Taruh di tengah. Ukurannya bisa diperkecil. Caranya masuk ke sini. Kemudian bisa kita ganti fontnya. Gotham juga, cuma Gotham yang lain, yang tipis. Ya, ada Gotham yang reguler ya. Oh, coba ini. Ya, itu lebih kecil. Kita atur besarnya. Ini bisa kita atur kerenggangannya. Seperti ini, lebih kecil lagi. Dan kita atur posisinya. Bisa langsung klik ke sini saja. Langsung atur posisinya ke sini. Nah, jadi tetap tadi ada animasinya juga. Ya, akan ada animasinya juga ya. Yang ya, ini bisa kita lihat. Videografi duluan muncul, setelah itu Prodi DKV terus UNM. Nah, sebenarnya
bisa ya, bisa kita coba lihat ya. Lihat di sini. Ya, posisi ini ya. Kita bisa samakan panjangnya biar menghilang bersama. Ya, kita turun ke bawah dan angkat. Ini kita angkat. Tekan shift, kita majukan ke sini dan kita rapat. Ya, ini nanti menghilang bersamaan. Nanti bersamaan juga menghilang. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya ada yang menarik ya. Seperti yang kalau yang saya buat itu teksnya seperti ini. Menandai selesainya penciptaan karya lukisan. Ya, ini teksnya ada latarnya. Ya, itu saya pakai namanya ya bisa kita ya. Ini saya gunakan ada beberapa warna, ada yang menjadi latarnya, ada warna teks dan warna dari stroke-nya ada tipis di sini. Ada sebenarnya tipis warna stroke-nya yang tidak begitu kelihatan tapi ada. Itu bisa kita gunakan dengan seperti ini ya. Ada juga semacam plugin yang bisa kita tambahkan yang seperti ini ya. Plugin seperti ini di Adobe Premiere. Ini menarik juga, namanya Mr. Horse. Mr. Horse ini menarik, ada sound effect juga bisa kita pakai. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin DKVS 2NM dengan animasi seperti ini, bisa kita pilih yang mana ya. Misalnya tadi videografi kita mau buat, ini bisa tinggal kita drag. Tinggal kita drag seperti ini. Ini ada Mr. Horse, kita bisa edit, ganti ya. Misalnya Fakultas Seni. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini warna-warnanya bisa kita ganti ya. Ini tinggal ditarik saja, bisa jadi singkat ya. Bisa semakin pendek, semakin singkat. Fakultas Seni dan Desain ya. Cepat kembali lagi ya. Tarik lagi, bisa ada waktu. Kita baca dulu baru menghilang. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita otak-atik ya. Nanti kalau ada yang menggunakan Adobe Premiere bisa menginstal juga ada Mr. Horse untuk Premiere Composer. Ini kita klik dan kita bisa edit. Kita ganti ya. Misalnya saya pakai lagi tadi yang tulisan ini misalnya. Bisa kita ganti latarnya. Ya, teksnya misalnya warna putih. Kemudian latarnya kita warna ungu misalnya. Ungu seperti ini ya. Ya, ini kelihatan seperti ini ya. Fakultas Seni dan Desain. Dan kalau saya seleranya sih, ini kan selera, saya suka kalau ini tidak kotak seperti ini, tapi agak tumpul di ujung-ujungnya. Itu bisa masuk ke sini dan ya saya tambahkan nah seperti ini. Kemudian kalau saya senang memanjangkan horizontal paddingnya, nah seperti ini. Fakultas Seni dan Desain. Nah, ini bisa saya ini gampang saya tinggal di copy, tahan Alt, drag ke atas ya, geser sedikit, kemudian tarik ke bawah, bisa diganti menjadi Universitas Negeri Makassar ya. Negeri Makassar seperti itu. Kita mau ganti juga ini bisa ya, warna yang dekatan ya. Kita ganti warna ini ya. Nah seperti itu. Bisa diatur scale-nya ya. Scale-nya misalnya 70 dekat. Ya, seperti itu. Nah, tinggal disamakan panjangnya dan menghilang bersamaan. Ya, seperti itu. Itu untuk membuat teks ya.
Tadi ini yang lebih manual. Ini bawaan tanpa instalan plugin. Ya, ini menggunakan plugin. Ya. Nah, kalau ada video ya. Ada video yang kita edit, bisa kita misalnya yang tadi ini. Yang tadi ya, coba misalnya ini ada video yang satu tadi ini. Ini tujuannya juga ada beberapa, bisa membuatkan nama orang ya. Misalnya kita tentukan dari mana ke mana videonya. Ini dari in dan outnya dari mana? Oh, dari sini misalnya ini out dan innya seperti ini. Jadi tinggal kita ambil saja, videonya, drag ke sini. Bisa ditaruh di atasnya agar tampil dengan, tinggal kita atur posisi ya. Posisi ini kita tinggal atur di mana kita mau tempatkan di bawah sedikit. Ini bawah lagi. Biasanya istilahnya ada lower third ya. Cuma ini lebih leluasa, kita bisa edit-edit juga ya. Ya, bisa menjadi nama orang. Nama orang. Ya. Tanya ini dosen. Ini rupa BUMN. Ini bisa kita ganti seperti itu. Kemudian ini nama ya. Namanya ya. Ya. Itu bisa seperti itu. Bisa kita bikin nama. Itu nampaknya layarnya agak terlindung. Udah. Ya. Nampaknya agak terlindung dari layar kamu. Itu yang layar yang di editing di tim lainnya itu. Iya. Kelihatan kah? Terhalang separuh. Nggak bisa diatur komposisinya. Oh, ini saya full screen ini. Ini full. Kalau di sini full, enggak. Coba lepas dulu. Share lagi. Sudah full kah? Full kelihatan? Enggak full kelihatan ini layarnya full sebetulnya, tapi layar editingnya terhalang layar kamu situ. Gimana caranya ya bisa nggak kelihatan, hanya kelihatan separuh itu layar yang dicontohkan ada nama itu. Kalau yang lain, yang teman-teman mahasiswa Ya. gimana? Kelihatan semua kah atau Gimana mahasiswa? Ada balok, ada kayak kotak Pak, warna hitam biasa muncul. Jadi kayak menghalangi beberapa bagian. Oh, ini Ya, kotak, ini sih kotak Zoom ini. Zoom ini Iya ya. Pak, itu warna hitam Ki, jadi tidak kelihatan Ki semuanya. tidak kelihatan semuanya itu yang mau di bagian ditampilkan layarnya. Sekarang bagaimana? Masih sama. Kalau sekarang ini kelihatan enggak semua? Kelihatan Pak, itu nama aplikasinya yang tertutup kalau sekarang. Oh ya, enggak terlalu menghalang ya. Tapi bagus begini ya, dibanding tadi. Iya. Ya. Ini cara untuk membuat teks ya. Membuat teks seperti itu. Bisa kita kreasikan lagi seperti apa seleranya ya. Banyak pilihan-pilihannya. Ada juga transisi ya. Transisi, misalnya ini ada yang shake seperti ini. Kita lihat kalau pakai teks Jawa. Nah, ada efeknya seperti kelihatan ya? Efeknya kelihatan, terlihat? Kelihatan, Pak. Ya, itu kita bisa gunakan, bisa kita ya. Biasa juga mungkin ada yang cahaya-cahaya seperti lens flare. Itu juga ada di sini. Ya, misalnya ini. Gini ya. Nah, itu. Nah,
Sebenarnya itu juga bisa di-download sendiri ya, di-download sendiri kemudian kita timpa atau gunakan screen. Yang kalau yang biasa ini pakai Adobe Premiere, kita pakai screen, nah, nanti bisa terlihat ini flare-flare-nya. Ya. Kalau tadi susunan video yang jangan. Sama tadi ini pakai ada flare-flare-nya juga seperti ini. Ya, ini ada musiknya mengikuti. Nah, kalau untuk editingnya, kalau nanti ada narasi yang masuk, itu volume dari suara musik ilustrasinya akan mengecil. Menandai selesainya penciptaan karya lukisan. Menandai selesainya penciptaan. Ya, caranya itu ya. Caranya begini ya. Misalnya saya hapus dulu ini. Aslinya kan seperti ini ya. Nah, kita bisa besarkan seperti ini dan zoom. Nah, kalau sekarang ini suaranya besar, suara ilustrasi besar. Menandai selesainya penciptaan. Nah, suara dari musik ilustrasi juga besar dan suara dari naratornya menjadi tidak jelas. Nah, caranya kita menurunkan volumenya dengan cara kita cut di sini. Kemudian kan sudah ada cut juga di sini. Kemudian kita klik kanan dan pilih audio gain. Audio gain kita pilih -15. Nah, kemudian ini kita kasih transisi constant gain namanya. Transisi constant gain biar dia tidak transisi audio. Tidak kaget langsung tiba-tiba dari besar menjadi kecil. Kayak gini ya. Menandai kadang kaget tidak halus. Jadi caranya di blok saja ini, kemudian Ctrl Shift D. Langsung muncul sini constant power. Kalau enggak, kita bisa pergi ke effects. Di sini kita masuk ke audio transition. Kemudian kita pilih constant gain. Constant gain kita tarik ke sini dan simpan di sini. Ya. Ini bisa kita edit lagi panjang sound anunya. Transisi suaranya seberapa. Nah, itu kayak gitu. Menandai selesai. Karena yang standar itu kan 0. Kalau kita jadikan minus kan jadi kecil. Ini kalau kita tekan G, kita lihat ini kan 0. Yang tadi sudah kita edit di sini suaranya, kita tekan G lagi, ini -15. Nah, ketika di play. Menandai selesainya penciptaan karya lukisan. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini kan ada dua narasi ya, dua narasi, ada yang di awal dan di akhir. Nah, jadi di antara pertengahan itu ya, sama dengan kita tadi bilang ada gambar-gambar yang menyesuaikan narasi. Ada gambar-gambar yang menyesuaikan narasi. Itu yang kita edit, kita susun, kita ambil bagian yang bagusnya. Itu dengan durasi 3-5 detik saja. 3-5 detik. Nah. Ya, udah. Nah, setelah narasi jalan, setelah narasi narator bicara ya, penciptanya. Nah, saya klik kembali. Nah, ini kasih lagi transisi tadi. Ini constant gain di drag ke sini biar tidak langsung kaget. Nah, sampaikan nama penciptanya. Nah, ini ada efeknya juga tadi ya, efek transisinya. Ya, paling sih satu shot itu berapa ya durasinya? Kita bisa klik di sini, tekan G, lihat. Kita klik di sini, lalu kita Ctrl R, lihat durasinya. Ini ada 1 detik, 1,5 detik. Ada juga ya, maksudnya satu shot itu boleh lah, boleh. Yang penting enggak kurang dari 1 detik juga masih relevan. Kalau dia kurang dari 1 detik, kadang enggak kelihatan apa yang ditampilkan, sudah berganti gambar.
Ini juga agak panjang mungkin, ini berapa? Ini 2 detik. Ini 2 detik lebih. Ya, itu saya tekan Ctrl R ya, Ctrl R dan tampil ini. Ini bisa di reverse. Reverse itu arti dibalik. Jadi orang yang berjalan maju bisa menjalan mundur dengan cara di reverse. Cara mengukir sejarah dalam hidup yaitu dengan memadukan 3 hal. Kemauan. Nah, setiap ada teks-teks penting seperti ini, bisa kita buatkan teksnya. Buatkan teks seperti ini. Ya, sama yang kayak tadi. Dia akan muncul dari, ada animasinya. Kemauannya. Ada animasi seperti itu. Sama ini juga ada animasi seperti ini. Ini ada, ya, ada efeknya juga, efek seperti ini yang kita pakai. Kita pakai punya Mr. Host tadi. Ada efek glitch. Keilmu. Itu ada glitchnya. Keilmu. Nah, itu bisa kalau kita punya ini bisa kita ambil di sini. Ada glitch. Kita bisa pilih transition. Nah, di sini, nah, digital glitch. Itu sudah include dengan sound effect-nya. Jadi tadi kalau ini kita mau kasih glitch bisa juga. Contoh yang tadi ini bisa kita kasih glitch. Kita angkat saja ke atasnya. Seperti ini. Nah. Tuh. Ada efek glitch-nya sebelum muncul teksnya. Nah, cuma ada, ini termasuk special effect juga, cuma dalam bentuk transisi. Artinya kalau ini terlalu sering dipakai juga membosankan. Ini kalau sering dipakai akan membuat penonton bosan juga. Makanya perlu hanya di momen-momen tertentu saja kita pakai. Ya. Kalau mau download ini untuk plugin dari Adobe Premiere itu gratis dan bisa langsung dipakai, tinggal nanti diinstal. Banyak tutorialnya di YouTube juga. Ini namanya Mr. Horse ya. Bisa seperti itu. Oke, selanjutnya tadi sudah mengatur suara, mengatur keilmuan, kesempatan. Nah, ini tadi saya menggabungkan ada effects dari After Effects ya. Sebenarnya After Effects dengan Adobe Premiere bisa bergabung, cuma untuk komputer saya juga tidak mampu menjalankan itu, jadi saya kerjakan sendiri saja di After Effects, kemudian saya ekspor, baru masukkan ke Adobe Premiere. Jadi Adobe Premiere itu bisa menyatukan semuanya. Jadi biarpun juga misalnya kita bikin animasi di program 3D Max, Cinema 4D atau Blender, itu outputnya setelah menjadi video sendiri bisa diimport. Jadi fungsi dari Adobe Premiere itu menyatukan semuanya. Menyatukan semuanya. Jadi kelebihannya sebenarnya kalau di Premiere itu bisa ditaruh di mana-mana, bisa diangkat-angkat, ditaruh di mana. Nanti kita bikin juga in dan out ya, misalnya yang di render cuma bagian ini ya bisa tinggal tekan I, kemudian tekan O. Jadi boleh kita memilih saja menyeleksi ya bagian mana yang kita mau render. Itu kelebihannya kalau pakai Premiere. Kalau biasa aplikasi yang lain akan menjadi rapat dengan sendirinya. Ini biar di mana kita mau tempatkan kemana, tinggal kita seleksi. Tinggal kita seleksi bagian mana yang kita mau. Ya. Jadi contoh ya tadi kalau pakai di After Effects seperti ini. Ini kelihatan ya? Kelihatan kayak ini? Iya Pak, kelihatan. Ya ini tadi animasi di After Effects. Saya bikin di After Effects. Jadi ada foto. Sebenarnya ada foto. Ini tulisan Mas ini dari foto Ji. Aslinya itu seperti ini. Kalau saya no track matte, aslinya ada foto. Jadi foto itu saya idenya saya mau masukkan foto emas itu atau image emas itu ke dalam tulisan. Jadi seolah-olah kayak tulisan emas. Padahal tulisannya warna putih Ji. Tulisannya itu yang begini saja tulisannya.
Warna emasnya begini. Ya, jadi aslinya seperti ini. Nah, cuma biar ini lebih menarik lagi emas ya, karena 500 ya, dan ya mau menunjukkan seperti tulisan yang bercahaya dengan warna emas ya. Tinggal saya ambil itu tadi, taruh di atasnya, kemudian saya track matte, alpha matte ya. Coba warna emasnya. Nah, seperti itu ya. Ini masuk ke sini. Nah, sama tadi saya menggunakan juga animation composer ya. Animation composer dari produk dari Mr. Horst tadi bergabung ya. Jadi kita bisa pilih beberapa macam di sini. Kalau presetnya, jadi bisa menganimasikan tulisan. Nah, ini yang tidak ada di Adobe Premiere, adanya di After Effects. Kenapa orang pakai After Effects? Ya karena untuk mau mendapatkan efek ini. Jadi kalau ada benda-benda bisa dianimasikan seperti ini. Ya, bisa terlihat seperti ini lebih jelas. Ya, ada animasi seperti ini. Ini bisa didapatkan di After Effects. Bisa dia jalan seperti ini. Nah, sama dengan tulisan ini saya terapkan seperti itu. Nah, tadi seperti ini ya. Nah, terus dia animasi hilang lagi. Ya, sebenarnya tujuannya untuk menginspirasi ke teman-teman DKV untuk mengekspor segala potensi-potensi untuk bagaimana membuat video secara kreatif. Jadi sebenarnya aplikasi apapun yang digunakan bisa bergabung. Nah, kalau di Adobe Premiere sendiri itu bisa menyatukan semuanya. Hal yang dikerjakan di aplikasi lain, misalnya kalian kerjakan di Filmora, ada efek tertentu yang punya ciri khas, aplikasi itu punya efek tertentu yang ciri khasnya hanya ada di aplikasi tersebut, sehingga kadang orang lihat ini bikinnya bagaimana, cara bikinnya, ternyata kan dikerjakan di aplikasi yang lain. Nanti menggabungkan itu semua menggunakan program Adobe Premiere. Nah, itu kalau secara lebih kita eksplor lagi, kita bisa gali lebih dalam lagi, banyak kreativitas yang bisa kita lakukan. Cuma memang untuk ngedit-ngedit seperti ini ya kadang memang butuh waktu lama ya. Hasil ini tadi setelah saya render seperti ini tadi dengan base settingnya, dengan apa, quick time saya pakai, kemudian render, setelah di render, dan ya ini rendernya kalau salah render itu bisa enggak bagus juga hasilnya, jadi pakai quick time. Ada quick time tadi anunya, pilihan codingnya seperti ini, dan nah kalau di ini seperti ini. Oke, mungkin untuk sementara adakah yang mau di-sharingkan? Memang tidak bisa sempurna kita tampilkan secara mendetail karena keterbatasan waktu, dan memang juga akan sangat panjang ya. Kalau mungkin ada yang sudah pengalaman juga mengedit, ada yang bisa di-share atau ada yang mau ditanyakan tadi, boleh? Ya, mungkin di antara mahasiswa ada yang ada pengalamannya yang mengedit, silakan ditanya gitu ya. Bagaimana caranya bikin judul-judul tadi, bagaimana bikin transisi dan sebagainya. Ya, mungkin banyak juga yang sudah pakai Adobe Premiere kan. Kalau Adobe Premiere itu menjadi program yang universal digunakan di hampir semua stasiun TV, mau nasional maupun stasiun TV lokal, bahkan di film-film, banyak film-film besar juga di Hollywood menggunakan Adobe Premiere. Ya, selain Adobe Premiere juga ada program yang lain ya, seperti Final Cut Pro untuk Apple, untuk yang menggunakan iMac ya, itu FGP, Final Cut Pro, ada juga Vegas, Sony Vegas, ada juga ya sebenarnya banyak sekali aplikasi ya, tergantung outputnya. Kadang kan orang tidak tanya lagi menggunakan aplikasi apa, tapi melihat hasil akhir seperti apa. Ya, cuma tadi ilmunya sih sebenarnya di sini ya,
Di sini perlu membuat naskah terlebih dahulu ya. Perlu membuat naskah terlebih dahulu seperti apa perencanaan-perencanaannya. Ya, kita perlu semacam bikin storyboard lah. Ada storyboard. Kalau nggak bisa bikin storyboard, kita bikin semacam treatment. Treatment itu apa poin-poin penting. Tetapi tolong berikan durasi di situ. Misalnya akan durasinya berapa detik ya, berapa detik di bagian ini berapa detik. Dan nanti kalau ditotalkan tujuannya kita mau bikin 60 detik ya 60 detik. Nah, kalau untuk sekarang kan ada juga bisa di share ke berbagai media sosial seperti ke Instagram ya, ke Reel atau ke status WhatsApp ya. Kalau di WhatsApp itu bisa sampai 30 detik. Jadi kalau bikin video 30 detik ya itu bisa menggunakan aplikasi ini juga mengedit atau aplikasi apapun lah. Kemudian kalian bisa mempromosikan sesuatu hal dengan kreativitas seperti ini membuat video. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan adalah proses kreatif saya juga dalam membuat video-video 1 menit. Ya, ada beberapa video yang saya buat. Mungkin bisa juga saya share lagi hasil-hasilnya ya. Hasil-hasil yang telah kita buat. Soalnya banyak sih di YouTube ya, di YouTube saya yang selama ini juga pernah kita buat video banyak ya. Coba saya lihat dulu contoh-contoh. Not by typo. Oke, boleh sambil saya menunggu pertanyaan ya. Ada yang mau bertanya? Ya, mahasiswa bisa memanfaatkan pertanyaan ini mumpung ada kesempatan untuk bagaimana cara mengedit satu gambar ya. Ya. Saya Pak. Ya, silakan. Kalau aplikasi yang recommended selain Premiere Pro, apa Pak kira-kira? Ini ya, kalau untuk anak DKV, saya sarankan harus menguasai Adobe Premiere untuk menjadi kerja nanti. Sebenarnya banyak requirement-nya, permintaannya harus menguasai Adobe Premiere. Kita itu kalau anak DKV perlu menguasai itu ya, paling tidak kalau kalian standar ya, kalau kalian harus menguasai Adobe Premiere ya, keluarga Adobe lah ya. Karena banyak pakai itu, ada Premiere, Photoshop, InDesign untuk yang bikin layout InDesign. Kan banyak pakai Corel ya. Kalau ini kan lebih menarik sebenarnya mempelajari kalau InDesign ya. Ada After Effects itu ada keluarga Adobe-nya sendiri. Selain sebenarnya aplikasi-aplikasi ringan kan banyak juga. Itu bisa kalian untuk bikin ininya di sini, bikin ini, nanti menyatukannya di Premiere. Kalau kita sudah tingkatan kuliahan ya, saran saya sebaiknya menguasai Adobe Premiere karena itu kayak basicnya di situ. Nanti kalau yang lain-lain bisa dikuasai ya enggak apa-apa, bisa pakai CapCut, bisa pakai VN, bisa pakai KineMaster, bisa pakai Filmora. Itu banyak aplikasi yang lain yang bisa dipakai juga. Cuma harus kalian juga menguasai Premiere sendiri. Kalau untuk editing dalam file yang banyak sekali filenya, ya kalau yang singkat-singkat mungkin bisa saja dipakai handphone atau smartphone untuk editing. Tapi kalau kalian sudah menjadi editor film, menjadi editor yang dokumenter panjang, itu perlu menggunakan ya standarnya sih Adobe Premiere. Kalau yang lain-lain ya boleh pakai CapCut, boleh pakai VN, pakai Filmora, boleh pakai KineMaster, ya kayak begitu. Siapa tadi yang bertanya itu? Mana Mi? Saya Pak. Boleh kelihatan orangnya biar. Ini hampir tidak kelihatan. Kalau kami saya kan juga sama dengan teman-teman saya juga status mahasiswa, jadi tidak boleh kalau tidak kelihatan orangnya.
kita dianggap tidak hadir kalau tidak kelihatan karena interaksi toh, karena bedanya sudah syukur kita bisa secara online, tidak perlu datang langsung, bisa lebih mudah dengan ini karena ada yang kita tampilkan. Ya, siapa bertanya-tanya silakan munculkan foto wajah aslinya gitu ya. Iya. Ini malah hampir tidak kelihatan semua ya. Ya, Selin. Nah, ini Selin. Biasa ke rumah ini. Ya, Oh, iya. Selin. Silakan. Atau ada yang mau bertanya, mau diapai? Di editing langsung kita tampilkan ya. Mau tanya di apanya? Kalau saya tahu bisa langsung saya editkan atau kita coba demokan di aplikasinya. Kalau bisa Pak, kalau untuk ekstensi di renderingnya. Oh boleh. Ya. Siapa yang bertanya itu? Sama mana? Fikri Pak, Fikri. Fikri yang mana ini? Sekretaris Umum. Iya. Fikri Haikal. Oh iya. Dari Polimedia kah Bang ya? Untuk renderingnya ya bisa kita tampilkan sebentar ya. Kita share dulu. Ada Premiere Pro. Oke. Sudah kelihatan kah? Ada yang menghalangi? Kelihatan jelas Mi? Ya Pak, kelihatan. Ya, contohnya kita mau render yang bagian ini saja. Nah, kalau untuk merender, biar tidak semuanya kerender, kalau begini kan akan terrender semua. Nah, kalau shortcutnya kita bisa tekan Ctrl M. Cuma kalau ini sekarang yang Adobe Premiere 2022, bisa langsung tekan di sini export. Kalau saya sih, ya saya matikan dulu ya. Kita bisa tandai dari mana ke mana dengan in dan out. Ya ini ada kursornya. Kita tekan plus untuk zoom paling dekat, tekan I di situ, I sebagai in, ya akan muncul seperti ini, ya. Kemudian kita pilih out di bagian akhir mana akhirnya, di bagian akhirnya kita tekan O. Nah kita kasih rapat. Nah jadi yang akan nanti kita mau render hanya bagian ini. Jadi yang lain tadi yang ini itu tidak akan kita render. Nah. Kemudian kita ekspor. Ya, sebentar ya, biar ada suaranya. Ini kan belum ada suaranya, saya kasih sedikit musik ya. Ya, misalnya ada soundnya, kasih sound sedikit ya. Kita masukkan di sini. Nah, kita kasih Ctrl Shift D ya, langsung constant power. Sebenarnya kalau shortcutnya ya, kalau mau akan transisi di awal dari gelap ke terang ini Ctrl D saja. Dan langsung ada ini. Dia akan ada di akhir juga. Jadi kayak gitu ya. Bisa dikasih pendek lagi di ujungnya juga. Ya, ini sudah ya. Kalau standarnya sebenarnya sebelum dirender, baiknya dirender dulu, render preview di sini ya, sequence, kemudian render effects to into out atau render audio juga. Bisa dia akan merender bagian ini. Cuma sebenarnya ya tadi ya kembali ke sini. Ini setelah itu kita bisa render biar ringan, nanti diekspor tuh ringan. Jadi sequence kemudian render atau enter, nah, dia merender bagian ini, nanti ini merah, nanti setelah dirender itu akan menjadi warna hijau. Ya coba kita lihat ya, dia akan merender bagian yang ini saja yang diseleksi. Nah, makanya ya perlu VGA-nya kuat, perlu RAM-nya besar juga, perlu menggunakan hard disk SSD. Itu untuk mendukung semua kerja-kerja editing. Pakai SSD, pakai RAM bisa sampai berapa? 64 GB kah? Jadi bisa kita... Ya, singkat saja seperti itu ya. Kemudian kita render langsung ke ekspor ini. Di sini ya.
Atau bisa juga kita Ctrl M ya, kita file, kemudian export, kemudian pilih media. Ya, setelah itu, nah ada pilihannya di sini. Kalau mau standar itu kita pilih match source adaptive high bitrate dan bitrate yang tertinggi. Ini kualitas maksimal. Kalau mau ini bisa estimasinya 7 MB. Nah, kalau kita turunkan ke medium, nah ini jadi 4 MB. Kalau kita turunkan menjadi low bitrate, ini 2 MB. Nah, kita pilih saja yang high bitrate ya. Saya banyak pilihannya juga. Kita bisa ngedit 4K, bisa ngedit Full HD, bisa ngedit HD, dan di bawah juga masih ada. Ada keperluan, ada banyak pilihan-pilihan more presetnya di sini. Ini banyak pilihan-pilihan presetnya banyak sekali. Kalau kalian mau menonton ke apa namanya di bioskop, itu juga ada pilihannya semua di sini. Kalau kita render secara apa DPI namanya untuk bioskop bisa juga. Nah, karena ini filenya Full HD file aslinya, juga Full HD luarannya. Jadi kita pilih tadi yang high bitrate ya. Setelah itu kalau saya sebenarnya bisa diekspor artnya Adobe Premiere bisa merender sendiri. Nah, kalau untuk maksimalnya kita gunakan media encoder, Adobe Media Encoder. Jadi saya pilih ini send to media encoder. Bisa juga ekspor langsung, bisa juga sih sebenarnya. Cuma kalau mungkin lebih bagus hasil renderannya itu pakai send to media encoder ya. Coba kita klik saja. Ya ini ada pilihannya, ini yang penting dilihat ya. Kalau misalnya kalau kita salah pilih di sini ini berbahaya juga. Jadi videonya bisa banyak yang gelap karena bagian yang jeda kosong itu juga dirender. Ya, makanya tadi sudah kita tandai in dan out, kita pilih di sini in out. Kalau sebenarnya kita edit yang file-file sampah yang mentahan-mentahan itu sudah kita hapus semua dan hanya file yang sudah diedit saja yang tampil, itu bisa kita pilih work area. Ya. Kalau ini entry resource, ini bisa beberapa beberapa sequence yang dirender entry resource ya. Nah, yang tadi kita tandai in dan out itu ya kita pilih ini in out. Ya, kemudian kita klik send to media. Tapi sebelum itu kita perlu tempatkan di mana kita mau simpan dan nama filenya apa. Bisa kita rename misalnya namanya apa, videografi ya, nama filenya videografi, tes videografi. Nah, kemudian di mana lokasinya? Lokasinya misalnya di sini ya, kita bisa pilih di mana file yang kita akan tempatkan. Nah, di sini ya kita pilih yang di sini misalnya, nah, tes videografi save, lalu kita pilih send to media encoder. Nah, dan nanti akan dia membuka program media encoder ya. Kalau program media encoder ini dia kan jalan sendiri karena dia berdiri sendiri. Meskipun dia merender ya bisa kita mengedit lagi di Premiere. Cuma untuk kinerja optimal ya tidak perlu kita multitasking seperti itu. Biarkan aplikasinya bekerja sampai selesai di media encoder baru kita lanjutkan untuk mengedit. Nah, kita klik di sini. Nah, filenya sudah ready tadi. Yang mana tadi nama file tes videografi. Ini project sebelumnya kita hapus saja. Nah, ini tadi. Ini kelihatan kah ini? Kelihatan Tidak kelihatan nih, Pak. Tidak? Oh, coba. Kelihatan, Pak. Oh, ada yang tidak kelihatan. Coba saya tampilkan lagi. Media encoder. Kelihatan, Mi? Iya, Pak, kelihatan. Ya, itu ini tadi yang media encodernya. Nah, kalau untuk biar dia merender, kita tinggal tekan play. Warna hijau ini. Kita play akan muncul di sini. Ya, kita play ya akan merender seperti ini. Dia menampilkan previewnya. Ini ada previewnya. Jadi apa yang dirender itu tampil seperti ini. Nah, itu sudah selesai. Sudah selesai. Kita bisa klik ini langsung lihat hasilnya di Explorer. Nah, tekan 2 kali. Ini nampaknya harus dipilih screen-nya. Ini tadi hasilnya yang kita coba render. Ya, singkat saja.
Bagaimana tadi yang bertanya? Sudah dipaham maksudnya ya? Untuk mengekspor video? Ya, Pak. Sebenarnya ada yang menarik juga ya untuk bikin color grading itu bisa pakai Lumetri Color ya, atau bisa pakai LUT, bisa pakai ya kalau saya sih sekarang dulu kan lagi tren-tren orang pakai LUT gitu ya. Tinggal dimasukkan LUT-nya di Premiere langsung bisa berubah warnanya, apalagi yang populer itu waktu ada camcorder yang bikin-bikin video-video sinematik seperti itu, bikin-bikin transisi-transisi yang masuk-masuk ke ruangan itu pernah juga saya coba-coba yang seperti itu. Cuma memang kan tergantung selera. Kalau sudah lewat lagi waktunya biasa orang sudah bosan lagi seperti itu. Ya, kalau kita mau mengeksplor editing ya bisa dengan begitu ya, kita bisa ekspor bagaimana membuat visual effect yang sedang populer. Oke, masih ada yang mau bertanya, silakan. Boleh kalau ada yang mau bertanya. Mungkin ada contoh-contoh yang bisa diperlihatkan untuk hasil. Oh iya ada, ya. Ada Yang sudah kita singkat edit saja. ada juga. Eh, Yang durasinya nggak panjang gitu yang ya. 1 menit juga, yang video-videonya. Ya. Mungkin bisa saya share di Instagram ya, ada pernah saya upload di Instagram. Saya buka dulu. Ya, sambil menunggu bisa tanya ya, bisa mau tanya. Iya, ini ada videonya. Ini ada yang saya sempat bikin juga. Share dulu. Sudah kelihatan ya? Ya. Kelihatan layarnya? Iya Pak, kelihatan. Ya, ini. Ini cuma 30 detik kayaknya nih. Ada juga yang satunya.
tadi. Ini juga ada yang itu informasinya bulan awal Desember ya. Yang Iya. tadi masih November. Ya. ini juga ada ya yang ya Nah, ini juga yang kemarin itu ada anak-anak di lapangan belum diedit ya. iya ada ya belum selesai sih. Oh, Ada belum. juga yang kemarin itu. Hari ini Bapak begitu bersemangat. Apalagi kalau bercerita tentang karyanya. Itulah daya hidup yang coba selalu ditularkan ke semua orang. Termasuk kepada para mahasiswanya. Ya. Ya. Itu pamerannya nanti awal Desember ya. Iya, jadi memang untuk latihan video-video pendek ini yang akhir-akhir ini saya bikin beberapa video untuk mempromosikan event pameran yang akan berlangsung nanti untuk karya dari Bapak Prof. Asis ya. Ini contoh yang lain lagi. Sampaikanlah idemu kepada dunia lewat goresan tanganmu,
kamu dapat mengukir sejarah yang akan dikenang sepanjang waktu. Ya, cukup contohnya ya. Ya. Mungkin ini memang kalau hanya pertemuan sesingkat ini tidak bisa langsung mahir gitu ya. Ini hanya sekedar pengantar dan prolog tentang bagaimana proses editing ya. Karena walaupun bagaimana pada dasarnya harus dimulai dari naskah terus ada semacam skenario, treatment, dan storyboard dan sebagainya, baru tahapan akhir ini istilahnya post produksi gitu ya, setelah ada pengambilan gambar gitu. Walaupun sebetulnya walaupun sudah proses editing begini, masih ada proses yang bisa dilakukan kalau kita merasa belum lengkap. Katakan ada istilah re-edit, diedit ulang. Kalau kita sudah tonton bersama teman-teman hasil akhirnya misalnya, ada namanya juga retake, ada pengambilan ulang gambar itu. Kalau memang stok gambar yang kita miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan apa yang mau dilakukan atau disempurnakan itu. Kalau memang sudah terpaksa, ada istilah retake, harus mengambil ulang kembali gambar gitu ya. Dan jadi masalah kalau pengambilannya katakanlah di luar negeri ya, itu agak susah gitu ambil ke sana. Makanya seperti dulu waktu di syuting dibuat apa judulnya dulu, Ayat Cinta ke apa dulu ya, yang dulu itu katanya di syuting di Timur Tengah, di padang pasir, di padang Gurun Sara itu ceritanya ya tidak mungkin memboyong lagi kru ke sana gitu dengan pesawat ongkos seberapa. Jadi untuk menggantikan, katanya itu di-syuting di hampir sama gurun pasirnya di Parangtritis gitu di Jogja. Gitu. Nah itu ya contoh ya. Jadi segala-galanya berawal dari ide-ide ya, dari seorang penulis naskah, tentu kerjasama dengan kru-kru yang lain, dengan sutradaranya, dengan kameramannya, dengan yang lainnya yang mendukung sebuah produksi film atau video gitu. Jadi ini ya yang menjadi tujuan utama sebetulnya mata kuliah kita ini, harus tahu proses memproduksi sebuah video dari pengambilan gambar, terus barusan editing dan sebagainya itu. Tapi yang jelas tugasnya ini ada dua macam. Tugas individual bikin masing-masing itu bikin naskah. Ya tentu naskahnya karena kita jurusan seni rupa ada kaitannya seni rupa. Yang kedua dari kelompok ya, kita sudah bagi per kelompok. Ada salah satu dari naskah itu diproduksi menjadi hasil ya. Jadi tidak disyaratkan juga setiap orang memproduksi naskahnya gitu. Itu barangkali yang saya ingin sampaikan, mempertegas lagi. Supaya kita tahu bahwa bulan Desember ini sudah akhir-akhir perkuliahan gitu ya. Termasuk UAS, kumpulan nilai dan sebagainya gitu. Dan sampai tugas-tugas individualnya belum rampung, masih ada tugas kelompok gitu. Itu ya, mungkin masih ada ke Pak Yang dia, Jalhak kalau ada, mungkin ada satu yang mau sampaikan. Oh ya, Pak Yan, mungkin dari absen gimana dan sebagainya. Ya, mungkin Prof kalau memang sudah ini saya izin absen Prof kalau sudah. Ya. Ya, absen, mau di absen. Ya. Oh ya, silakan absen sekarang ya. Ya. Jadi, nah Indra bisa lalu nanti ada kesimpulan yang bisa diberikan. Atau biar Prof nanti di akhir biar sudah ini Prof kalau memang ada kesimpulan nanti saya absen
setelah Pak Indra mungkin. Oh ya, ada stressing mengenai editing ini ya, apa pokok utama gitu yang perlu disampaikan ya. Mungkin bagaimana caranya? Silakan. Baik, mungkin sebagai motivasi aja sih ya. Artinya kalau teman-teman mau mahir ya semakin sering berlatih. Apa yang ada di kepala itu coba diambil gambarnya. Mungkin ada kepikiran bagaimana daily life saya seperti apa. Aktivitas keseharian kamu bisa kamu tuangkan dalam waktu 2 menit atau 3 menit, itu kan menarik juga. Kamu bisa ringkas dalam beberapa shot-shot yang menarik dan bisa menunjukkan gambaran aktivitasmu dalam keseharian. Itu bisa menjadi momen untuk berlatih mengedit. Ya, tentu shot-shotnya ya. Yang menarik itu shot misalnya begini ya, kamu ambil pakaian di lemari, itu taruh kameranya dalam lemari. Pas dibukakan, buka begini ya kan langsung kelihatan kita dari situ. Ya, ada kan juga teknik editing misalnya jump cut to cut ya, kamera ditempatkan menggunakan tripod, tetapi nanti menjadi cepat, ada kayak melompat-lompat. Jadi awalnya tidak pakai baju tidur, langsung berubah menjadi pakai baju kuliah, atau awalnya sarapannya masih sedikit, masih ngambil sarapan, dimakan, terus langsung jadi kosong piringnya sudah dimakan. Nah itu sebenarnya menarik, sebenarnya bisa latihan di situ, latihan bikin video dengan teknik-teknik sinematografi, pengambilan gambar. Nah di editing juga tadi ada namanya kita pergerakan kamera. Jadi pergerakan kamera tidak hanya menggunakan lensa. Lensa itu istilahnya ada zoom ya, ada zoom. Cuma kalau kamera yang mendekati objek itu namanya tracking. Jadi menciptakan sensasi kedalaman gambar dengan kamera yang mendekati objek. Beda dengan lensa yang mendekati objek, itu namanya zoom. Tetapi nah itu makanya kenapa lagi populer teman-teman DKV itu banyak butuh gimbal, butuh stabilizer, karena itu biar pergerakan kameranya bisa smooth. Nah, itu efek di dalam editing itu perlu, tetapi akan menjadi muntah-muntah orang kalau terlalu banyak dipakai. Tiba-tiba langsung pergi zuz. Apa yang lama-lama bisa muntah ini penonton. Kalau setiap detik berubah lagi, lari ada wus. Itu memang bisa dipakai, tapi gunanya itu untuk bagian tertentu. Misalnya ya ada mahasiswa DKV berjalan masuk fakultas, langsung tiba-tiba zoom out, ternyata pintu tergembok. Ya, dia mungkin buru-buru pergi kampus, dia pikir itu hari Senin, ternyata hari Minggu, ternyata kampus tergembok. Misalnya kan itu ilustrasinya, bisa digunakan efek itu. Tetapi kalau setiap ganti shot orang tidak kemana-mana, itu transisi digunakan untuk perpindahan tempat atau scene, ya, perpindahan scene. Ketika berbeda latar, berganti suasana, itu digunakan efek seperti itu, bisa ada transisi perpindahan gambar. Tetapi untuk film sebenarnya hanya 2 transisi yang sering sekali digunakan. Transisi cut to cut itu langsung pindah begitu saja, dan transisi dissolve atau fade to black atau fade in, fade out. Ya, dari gelap ke terang, terang ke gelap. Ya. Misalnya kan juga ada efek tertentu, misalnya kayak ada berputar-putar sedikit. Itu kalau mimpi. Kita syuting lagi di kamar, tiba-tiba langsung mengingat sesuatu. Ya, langsung kayak ada blur-blur sedikit itu. Ya, ataukah yang ada efek blur di lensa kamera dikasih blur, itu ada manual, ada by software. Kalau manual itu lensanya dikasih blur mewakili pandangan mata yang masih begitu ya, masih sayu, masih mau menyesuaikan untuk bangun pagi. Nah, itu digambarkan seperti itu. Itu bisa dengan permainan lensa. Jadi lensanya dikasih blur, nanti jadi lama-lama jadi fokus. Nah, itu juga sudut pandang. Nah, jadi ada namanya subjective shot, ada namanya objektif shot ya. Objektif itu apa yang dilihat. Kalau subjektif itu mewakili mata dari pemain, mata dari orang. Ya, maksudnya apa yang dia lihat, bagaimana cara dia melihat, bagaimana caranya berjalan. Kadang begitu. Kadang kita ada point of view. Point of view itu pandangan dalam cerita seperti apa. Ada orang yang beraktivitas ya, ada yang berdialog dan sebagainya, itu ada point of view-nya. Kemudian ada pandangan mata subjek. Jadi mewakili kamera, mewakili. Nah, itu untuk di videografi menarik untuk dieksplor.
Ya, sebenarnya ini anak DKV ini bisa jadi YouTuber semua, serius. Kenapa banyak sekali mahasiswa di jurusan lain malah lebih hebat dari DKV bikin video? Itu saya heran ya. Banyak juga itu, pintar bikin video. Ternyata jurusan fisika, jurusan matematika, biologi, jurusan ya kayak gitulah. Maksudnya ini biar memotivasi teman-teman DKV. Tempat kamu semuanya bisa bikin jadi konten kreator ya, bisa punya channel YouTube sendiri karena punya kemampuan ilustrasi, kemampuan fotografi, ya itu yang kamu ceritakan dalam bentuk video. Dan itu sekarang lagi menarik-menariknya ya. Saya kalau memang punya selera humor yang tinggi ya bisa kalian bikin kayak Tumbing Abu itu versi kalian lah, atau bikin sendiri dengan teman-teman, itu bisa menjadi sumber-sumber sampingan yang bukan hanya sekedar sampingan sih, bisa berhenti kuliah sih kalau bagus gitu prospeknya. Ya, ya itu maksudnya memotivasi semua, memotivasi teman-teman. Sekarang ini software sudah semakin berkembang sekali, banyak sekali kejutan-kejutan yang bisa, ada namanya Scrabble art ya, ada bisa animasi-animasi garis-garis itu cepat, ada ngedance, kalian yang ada anak DKV pintar ngedance ya bisa ngikutin itu garis-garisnya, anunya editingnya itu bisa semua diekspor, itu ada seperti itu. Kalian mau gabungkan ya. Jadi tadi software Adobe Premiere ini untuk menggabungkan semuanya, menyatukan semuanya, tetapi bisa dikerjakan di aplikasi Persky lain. Kalau bisa dikerjakan di KineMaster, kerjakan di Filmora, kasih masuk di Premiere lagi kalau memang punya komputer sendiri. Tujuannya kenapa orang pakai Premiere? Karena di Premiere itu bisa menampung biar panjang sekali video, biar kalian mau ngedit 4 jam, 5 jam, itu bisa dibikin sekuen-sekuen, nanti disatukan semuanya, di exporting di tahap akhir di rendering, nanti disatukan semuanya. Nah, itu sebenarnya tujuannya kenapa penting ini anak DKV basicnya DKV harus menguasai Adobe Premiere. Karena kalau kalian tidak menguasai itu, apa bedanya dengan anak SMP, anak SD yang capcut atau aplikasi-aplikasi, malah bisa kalian bikin efeknya enggak bisa bikin 3D, lebih lama dikerjakan. Bisa gabung misalnya di Instagram itu ada filter-filter yang tiba-tiba jadi robot, jadi apa, itu bisa saja untuk cerita. Kalau kita mau menyampaikan cerita, yang waktu kecil saya sebenarnya mau sekali jadi Iron Man. Ya, tiba-tiba kan ada efek di Instagram itu, ada di filternya bisa merubah, itu bisa saja divisualkan seperti itu ya. Untuk membantu kita membuat video-video yang tidak terduga. Sebenarnya tidak terduga karena kadang orang ini bagaimana bikinnya, ngambil di mana ini. Kadang juga ada avatar-avatarnya kalian kah atau apanya, itu bisa digabung-gabung. Nanti gabungnya di Adobe Premiere karena nanti kita bisa tampung semua di situ, berbagai media. Cuma basicnya perlu memang kita paham apa tujuannya, kita mau upload kemana. Iya. Pernah beberapa waktu lalu ya saya dapat job ya, lagi ngerjain editing, itu videonya 4K semua ke saya. 4K. Baru cuma mau di-share ke website. Jadi saya kewalahan, bukan tidak bisa edit ya. Ya, nanti kan kalau yang ngerti ngedit kan saya jadikan proxy ya. Saya jadikan filenya kecil, nanti di render akhir baru jadi file 4K kembali. Nah, cuma kalau tujuannya untuk di sosial media, itu tidak perlu 4K. Tapi kalau tujuannya ke bioskop, baru itu malah ke 8K, 8K ya, bisa lebih dari itu. Itu tujuannya. Tapi kalau mau itu berat sebenarnya. Nah, ini kelebihan saat ini, berbagai fitur-fitur kamera, alat yang bisa digunakan untuk ambil gambar meskipun tidak pakai kamera digital, pakai handphone juga. Handphone sekarang semakin berkembang. Ya, berkembang. Saja beberapa kali ya pakai HP ini ambil gambar itu bagus gambarnya juga karena sudah ada stabilizer di situ. Handphone juga sekarang sudah bersaing. Nah, untuk yang membedakannya, apa yang membedakan kita dengan semua anak-anak muda sekarang ini? Yang membedakan cuma satu, storytellingnya. Untuk bercerita. Yang membedakan sebenarnya di situ. Kalau kita bisa bercerita, nah itu kalau mau bikin efek-efek itu kalau pada tempatnya oke sih. Kecuali kalau kalian memang konten kreator yang memang tujuannya bikin visual efek dan itu bikin tutorial, itu laku juga kalau ada pasarnya sendiri. Nah, tapi kalau kalian mau punya gaya sendiri ya, gaya tersendiri, genre tersendiri, komedika, atau mau kalian bikin, ya kebanyakan sih kalau perempuan juga misalnya ya tutorial hijab, tutorial makeup,
Itu banyak peluang-peluang ke situ. Bisa cara menggambar apa, kalau ilustrasi ya, hobinya apa, atau bisa misalnya memasak ya, memasak bagaimana anak kos menghemat biaya per bulan hanya 50.000 satu bulan cukup digunakan. Misalnya kan dengan judul-judul seperti itu bisa menarik perhatian dan ya konsisten juga sih. Ya dulu kita di mata kuliah videografi saya suruh bikin vlog ya. Semua bikin vlog. Ada daily life dulu, kegiatan sehari-hari seperti apa, bikin vlog, dan memang waktu itu kita batasi sih, maksimal 5 menit, minimal 3 menit. Jadi tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang juga. Ya, sampai apa yang dia bikin, bagaimana dia di kos, tinggal di mana, naik apa ke kampus, terus apa suka dukanya. Ya, pernah kita bikin itu vlog Nirmana, bagaimana mengerjakan tugas Nirmana. Ya, sampai bikin itu yang kecil-kecil ya, warna-warni dicat satu-satu, sampai kadang ada ketumpahan air. Dan suka dukanya seperti apa, ada sih seperti itu dulu. Kita bikin tentang seluk-beluk anak DKV dalam bentuk vlog. Pernah seperti itu. Dan bisa dicek sih, bisa dilihat, ada YouTube-nya, YouTube di Vimos Visual Movie Studio, itu YouTube-nya anak DKV angkatan 2016. Dulu, sekarang sudah vakum ya. Itu banyak sekali video-video dulu dihasilkan di situ. Kalau ada ratusan video karena karya-karyanya ada kafe yang diupload di situ. Ada mungkin 200-an video di situ yang kadang malah pernah juga bikin berita kriminal. Ya. Berita kriminal tapi settingan. Anak DKV sampai muntah-muntah gara-gara kerja tugas ya. Kerja tugas Nirmana sampai subuh begitu. Macam-macam lah idenya. Ada juga penggerebekan jadi polisi, ada yang jadi tapi berita karena kita waktu itu belajar bikin green screen ya, green screen terus membaca berita. Jadi menyampaikan berita kayak serius, betulan pakai jas, disampaikan dengan bahasa yang ini, tapi bohongannya sebenarnya itu penangkapannya temannya Tony jadi polisi. Ya, kayak begitu ya, ada maksudnya ini secara fiksi, berita fiksi ya. Itu biasanya berita kan non fiksi, tapi itu kita bikin non fiksi karena direkayasa, ada yang jadi penjahatnya, ada yang jadi premannya waktu ditangkap, dikejar-kejar, seperti ada sampai sound effect juga, ada tembakan misalnya. Itu salah satu kreativitas yang bisa kita lakukan, karena kalau kita mau secara teknologi kita belum bisa menghadirkan sesuatu yang baru untuk dunia di tingkatan dunia ya. Kalau dari segi visual effect, karena efek apa sih yang tidak ada kalau di luar negeri ya. Nah, tapi kita bisa bangun lewat cerita kita yang menjadi jualan kita, yang bisa kita tawarkan ke orang karena ada bahasa kita. Makanya kalau bikin video itu bagusnya kita lebih menggunakan bahasa lokal kita sebenarnya. Itu lebih menarik dibanding kita pakai logat daerahnya orang misalnya kan. Kalau waktu pengalaman saya kuliah di Jogja juga, hampir semua kalau bikin film pendek, bikin itu pasti lebih menggunakan bahasa Jawa. Nah, kalau kita di sini kan ya kita bangga juga dengan kelokalan kita yang akan menjadi ciri khas kita juga. Karena ketika ditonton orang-orang luar, tentu ini dari Makassar pasti ini. Dari ini ya. Kecuali kan pernah juga ada yang menarik ya di videografi ya. Saya suruh waktu itu kita kasih tugas bikin video seolah ada di luar negeri. Jadi ada yang pergi ke Danau Unhas, dia minum teh. Ya, dia pakai baju kimono begitu ya, adegan minum teh. Dan begitu ya, serius pinjam properti payung Jepang. Ya, terus kasih efek salju, ada turun-turun itu. Dan waktu itu ada efek saljunya dia pakai styrofoam yang diparut-parut. Dia kasih kipas angin. Ya, itu bentuk kreativitas ya. Ada yang jadi orang Cina, jadi orang Korea, ada dikasih green screen lagi angin badai ya, pakai jaket besar, jaket tebal, terus ada angin kencang tapi efek juga. Nah, itu melaporkan dan saya sedang lagi musim dingin di sini. Ini begini ya, kayak begitu ya, kayak seolah pembaca berita yang ada di luar negeri. Nah, itu sebenarnya yang bikin kita bisa semangat berkarya kan inspirasi ya. Itu yang mungkin pesan saya untuk teman-teman, untuk semangat ya, berawal dari tulisan, dari ide. Coba tulis apa idenya, seperti apa. Kalau kamu suka puisi,
bikinlah puisi, tapi visualkan puisi itu seperti apa. Ya. Ya, visualkan visinya, bisa kamu lagi duduk di mana malam begitu, bikin lampu spot dia lagi merenung seperti itu atau apakah. Banyak sebenarnya yang bisa kita gali dengan videografi. Banyak genrenya yang bisa kita explore ya, kita kembangkan lagi. Ya, mungkin itu saja ya. Saya sebagai ini ingin memotivasi ke teman-teman DKV khususnya untuk bisa memberdayakan segala potensi apa yang kita miliki. Ya, kalau kita melihat standar ini harus ada kamera Sony A7 Mark 4-nya ada lensa GF-nya atau ada alat canggih editingnya. Kalau menunggu itu kan tentu tidak akan dimulai. Ya, tentu semua punya handphone ya, pakai handphonenya dulu mengedit ya. Kalau sudah AdSense-nya ya bisa di-upgrade alatnya. Ya, ya itu semuanya, semua apapun yang anak-anak DKV lakukan itu bisa menjadi konten. Ya, yang penting bukan yang yang hoax yang dibikin. Ya, waktu kita bikin berita kriminal yang settingan ya, memang harus tulis di situ. Karena ada yang kira betulan. Waktu diupload ke YouTube ada wah ini yang selama ini dicari ya. Ada yang jangan sampai polisi atau apa yang dia pikir betulan karena terlalu alamiah aktingnya ya. Ya, makanya waktu itu dikasih tulisan hanya adegan direkayasa. Oke, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Prof. Aziz dan ada Pak Muhammad Sia Ulhaq. Terima kasih, Naindra, meluangkan waktu untuk share yang beri motivasi ke mata kuliah ini, khususnya videografi ya. Di suatu saat kembali kita undang lagi untuk bergabung di mata kuliah ini ya. Terima kasih atas nama peserta mata kuliah videografi ini. Mungkin sesi terakhir ini bagiannya Muhammad Sia Ulhaq, Pak Ya, Yang Prof. untuk absen. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Indra atas inspirasi dan ilmu pengetahuan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bisa teman-teman adik-adik mahasiswa ini terapkan ya, utamanya banyak sekali tadi motivasi dan inspirasi bagaimana mengembangkan sebuah kreativitas lewat, pokoknya biar alatnya tidak secanggih apapun, tetapi kita menangnya bisa di naskahnya dari ide. Menandai selesainya penciptaan karya lukisan, yaitu dengan mempersembahkan karya itu dalam sebuah bingkai yang akan menyampaikan nama penciptanya. Cara mengukir sejarah dalam hidup yaitu dengan memadukan 3 hal: kemauan, keilmuan, kesempatan.